الله أكبر 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 ولله الحمد الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أحييكم بتحية الإسلام وأسلمكم بأحسن السلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عيد الأضحى العيد hari lebaran. Idul Fitri kita merayakannya sesudah kita berpuasa. Idul Adha kita merayakannya sesudah orang-orang wukuf di Arafah. Oleh Allah pilihkan dua Id, dua hari raya, dua hari lebaran, momentum penting untuk umat Islam. Yang pertama, sesudah kita berpuasa, ibadah yang sangat mulia, ada zakat yang harus dikeluarkan, diberikan kepada orang-orang yang harusnya diberikan oleh Allah. Allah lah yang menentukan. Agar di pagi lebaran mereka semuanya berbahagia, merasakan senang, makanya zakat dikeluarkan sebelum salat dilaksanakan. Idul Adha berbeda. Idul Adha sesudah orang-orang wukuf di Arafah. Idul Adha sesudah kita berpuasa di negeri kita, puasa Arafah. Semoga puasa Arafahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala ampunkan untuk kita semuanya 2 tahun, tahun yang lalu dan tahun yang akan datang. Semoga Allah menjaga kita semuanya atas apa yang telah kita kerjakan kemarin, yaitu berpuasa di hari Arafah. Sesudah kita melaksanakan salat Idul Adha, kita disuruh oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menyembelih hewan kurban. Jika Idul Fitri sebelum kita melaksanakan salat membahagiakan umat, maka Idul Adha sesudah kita salat kita disuruh untuk membahagiakan umat. Itulah Id, momentum yang harusnya kita bersama-sama untuk berkumpul, momentum yang harusnya kita sama-sama untuk bergembira, bukan melupakan saudara-saudara kita. Tetapi begitulah syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam setahun kita harus 2 kali. Hampir-hampir kita dipaksa untuk bergembira. Jangan terus-menerus sedih. Jangan hanya memikirkan tentang penindasan orang-orang kafir, penindasan musuh-musuh Allah atas kita. Tapi oleh Allah syariatkan Idul Adha yang kata Nabi, hari kalian makan dan hari kalian minum. Bahkan dalam riwayat Ibnu Hibban, Rasulullah tidak mau kita hanya terus-menerus serius, tapi ada waktu tertawa, ada waktu kita bercanda. Bahkan Nabi SAW ketika mengatakan, apa yang kau letakkan pada mulut istrimu, kau suapkan istrimu, di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala di hari kiamat nanti pahalanya sebesar gunung Uhud. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Idul Adha yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Momentum ini hanya datang 2 kali dalam setahun, agar kita semuanya mengoreksi diri, bermuhasabah apa yang harusnya kita lakukan. Mungkin setiap Idul Adha kita akan bercerita tentang Ibrahim alaihissalam. Bagaimana Ibrahim alaihissalam memberikan yang terbaik untuk Rabbnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengorbankan yang paling dicintainya, putranya Ismail. Tetapi mungkin kali ini kita akan bercerita berbeda, bukan tentang Ibrahim menyembelih putranya, bukan tentang bagaimana Ismail adalah anak yang saleh, tetapi kita ingin bercerita tentang bagaimana pemuda-pemuda yang Allah Subhanahu wa Ta'ala ceritakan di dalam suratul Kahf. Dalam suratul Kahf ayat ke-9 Allah berfirman, Allah bertanya kepada kita, am hasibta an ashabal kahfi war raqimi kanu min ayatina ajaba. Allah bertanya, menurut kalian, menurut engkau wahai Muhammad, menurut kita semua yang membaca Al-Kahfi setiap Jumat, Allah bertanya, am hasibta an ashabal kahfi, tentang penghuni gua yang ditidurkan oleh Allah 309 tahun lamanya, adalah cerita yang menakjubkan buat kamu.
Ajaban, sesuatu yang ajib untuk kamu. Apa yang menakjubkan bagi Allah tentang pemuda-pemuda yang ditidurkan? Mungkin bukan kita saja yang mengetahui cerita itu. Orang-orang kafir pun, orang-orang Yahudi pun, orang-orang Nasrani pun mungkin mengetahui ceritanya. Mungkin dengan cerita yang berbeda, bukan Ashabul Kahfi, hanya mereka dengan judul Seven Sleepers, 7 orang yang ditidurkan di dalam gua. Maka kita oleh Allah bertanya, apa yang menakjubkan dari para pemuda ini? Allah katakan, innahum fityatun amanu. Mereka adalah orang-orang mukmin. Mereka adalah anak-anak muda. Kenapa anak mudanya? Kata Allah, amanu bi rabbihim. Mereka adalah pemuda yang percaya pada Tuhannya. Mereka percaya pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana kita hari ini? Percayakah kita pada Allah? Yakinkah kita pada Allah? Berimankah kita pada Allah? Allahu Akbar. Ketika Allah menyuruh kita untuk walitukabbirullah, agar kalian mengagungkan Allah, membesarkan Allah, ala ma hadakum. Allah telah beri petunjuk pada kita. Idul Adha, Allahu Akbar. 50 juta yang kita keluarkan kecil di mata Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak jika takwa yang kita berikan oleh Allah. Allah katakan, siapapun yang yu'azim sya'air Allah, yang mengagungkan syiar-syiar Allah, fa innaha min taqwal qulub, itu muncul dari ketakwaan hatinya. 50 juta yang kita kurbankan, kita keluarkan belikan hewan kurban, disembelih pagi harinya, siang harinya masuk ke panci, sore harinya sudah kita buang. 50 juta kita sia-siakan, tidak di mata Allah, tetapi oleh Allah, Allah berikan ganjaran. Bukan sekarang, oleh Allah berikan nanti. Hadiah untuk kita semua yang memberikan kurban terbaik. Bahkan kata Nabi SAW, hewan-hewan kurban itu menjadi tunggangan kita di hari kiamat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Pemuda Rasulullah SAW, Abu Bakar lebih muda 2 tahun dari Nabi, Umar lebih muda 10 tahun bahkan 13 tahun dari Rasulullah, Utsman lebih muda dari Rasulullah, Ali bahkan lebih muda sekali dari Rasulullah SAW. Mengapa mereka pemuda? Mereka pemuda yang percaya pada Allah. Wahai anak-anak muda, wahai para pemuda, mungkin hari ini kalian ada yang mengorbankan 3 juta, 5 juta untuk Tuhan kalian. Ingatlah cerita Habil, bagaimana mempersembahkan idh qarraba qurbanan. Ketika mendekatkan dirinya pada Allah, dia memberikan kambing terbaik. Allah akan menerima apa yang dia berikan. Berbeda dengan Ibrahim muda. Ketika Ibrahim kedatangan tamunya, oleh Allah ceritakan dalam Quran. Ketika Ibrahim alaihissalam belum mendapatkan anak, oleh Allah diperintahkan untuk menyembelih putranya. Ibrahim memberikan anaknya, kemudian oleh Allah diganti bidhibhin azim, dengan domba yang agung. Kemudian ketika Bani Israel, Allah katakan melalui lisan Nabi Musa, antadbahu baqarah, harusnya kalian menyembelih sapi betina. Tetapi mereka banyak bertanya untuk umat ini. Allah tidak katakan kambing lagi, Allah tidak katakan domba, Allah tidak katakan sapi betina. Allah katakan dalam Al-Hajj, wal budna ja'alnaha lakum, untuk kalian, sebagai lambang bagi kalian, propaganda yang harus kalian sampaikan kepada umat, kepada dunia, kalian bisa menyembelih unta, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin unta 50 juta, di mata Allah, Allah hanya berikan 4 hari saja. Hari ini tanggal 10, hari ke-11, 12, 13, percaya kita pada Allah. Hari ini mungkin kita kurbankan 1 ekor unta. Lihat bagaimana Rasulullah ketika berkorban 100 ekor unta. Tapi tidak Rasulullah berikan langsung 100 ekor unta. Awalnya Nabi memulai dengan 2 ekor domba, 2 ekor kambing. Akankah kaum muslimin memberikan syiar, menampakkan syiar, membuat propaganda pada umat di dunia ini? Kita bukan bangsa yang lemah, kita bukan bangsa yang miskin, tetapi kita anak-anak muda yang percaya pada Allah. Allah Al-Ghani, Allah yang Maha Kaya, Allahu Akbar, Allah yang Maha Besar. La ilaha illallah, tidak ada yang pantas untuk kita sembah selain Allah. Bukankah Allah Ar-Razzaq? Bukankah Allah yang memberi rezeki? Bukankah Allah yang menyatakan wa hadaik wa fakihatan wa abba? Dalam surat Abasa Allah mengatakan ada buah-buahan, ada rumput-rumput kering. Mengapa Allah tak malu-malu menyebutkan rumput kering? Karena rumput kering menjadi pakan hewan. Tanpa abba, tanpa rumput kering menjadi pakan hewan, bagaimana hewan itu bisa gemuk? Bagaimana hewan itu bisa membesar? Allah dalam surat Al-Waqiah bertanya lagi, siapakah yang menurunkan minuman dari air dari langit? Siapakah yang membuat air menjadi tawar? Allah yang menyiapkan semuanya. Allah katakan wal budna ja'alnaha lakum, unta untuk kalian.
min sya'airillahi lakum, di antara bagian dari syiar, lambang propaganda agama Allah untuk kalian. Tunjukkan pada dunia kalau kita bukan bangsa yang bisa ditindas, bukan bangsa yang tidak punya duit. Ambillah duit kami akan tetap berikan pada Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin, anak-anak muda yang percaya pada Allah. Allah katakan, innahum fityatun amanu bi rabbihim, mereka pemuda yang beriman, wazidnahum huda, dan kemudian kami tambah untuk mereka hudan, petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Di antara petunjuk Allah, Allah ceritakan dalam suratul Anfal, Allah berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, innal ladzina amanu, sesungguhnya orang-orang yang beriman, wa hajaru, dan mereka berjihad, berhijrah, wajahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah, dan mereka berjihad di jalan Allah dengan harta mereka, dengan nyawa mereka, dengan jiwa mereka. Allah katakan, walladzina awaw wa nasaru, dan mereka orang-orang yang saling membantu saudaranya. Orang muhajirin dibantu oleh orang-orang ansar. Allah katakan, walladzina awaw wa nasaru, bagaimana muhajirin yang berhijrah dari kota Mekah ditolong, dibantu oleh orang-orang Madinah. Kemudian kata Allah, ba'duhum awliya'u ba'd, orang-orang mukmin menjadi penolong bagi saudaranya yang lain. Orang-orang beriman senantiasa menolong, menopang saudaranya sesama mukmin. Kenapa Allah harus mengingatkan ba'duhum awliya'u ba'd? Menarik ayat sesudahnya, kata Allah, orang-orang yang kafir, walladzina kafaru ba'duhum awliya'u ba'd. Asal kita mengerti, orang-orang kafir saling menolong orang-orang kafir yang lain. Kalau hari ini hanya gara-gara kunut kita berantem, kalau hari ini hanya gara-gara berbeda 10 Zulhijjah kita bertengkar, oleh Allah ingatkan, orang-orang kafir ba'duhum awliya'u ba'd. Orang-orang yang menolong Nabi SAW dulu mereka saling membantu sesama sahabatnya, saling membantu sesama orang-orang mukmin. Kemudian Allah lanjutkan, illa taf'alu, sekiranya kalian tidak melakukan seperti yang dilakukan orang-orang kafir dalam hal saling membantu sesama mereka, takun fitnatun fil ard, akan terjadi fitnah di muka bumi. Maka inilah yang menjadi muhasabah kita. Ayo melalui momentum Idul Adha kita silaturahim. Mengapa silaturahim? Karena Nabi SAW pernah menawarkan, siapa yang ingin diberikan rezeki oleh Allah, siapa yang ingin dilapangkan rezekinya, siapa yang ingin dipanjangkan umurnya, kata Nabi SAW, falyasil rahimah, maka sambunglah silaturahim. Momentum Idul Adha gunakanlah sebaik-baiknya untuk silaturahim. Bertemu rekan kita, mungkin dia masih berpuasa hari ini, mungkin dia baru akan berlebaran besok, temuilah mereka. Jangan lagi ada perpecahan, karena kata Allah, orang-orang kafir saling menolong sesama mereka. Sekiranya orang-orang beriman tidak mengerjakan hal yang sama, takun fitnatun fil ardi wa fasadun kabir, akan terjadi kerusakan yang besar di muka bumi. Sesudah fitnah yang Allah sebutkan, kerusakan akan terjadi demi kerusakan. Belum lagi bagaimana ada Allah dalam surat Al-Qasas, Allah ceritakan tentang perihal Fir'aun. Fir'aun kata Allah, ala fil ard, ketika dia menyombongkan dirinya, kekuasaan itu menyombongkan dirinya, kata Allah, dia memecah belah orang-orang Bani Israel. Istad'afa ahlaha, membuat kelompok-kelompok kecil di kalangan Bani Israel. Untuk apa? Dipecah-pecah Bani Israel itu. Maka ma'asyiral muslimin, inilah momentum. Gunakanlah Idul Adha ketika orang-orang kaya bertemu dengan yang miskin, ketika yang kaya memberikan hewan kurban terbaiknya, yang miskin mengambilnya. Inilah momentum. Maka oleh Allah ingatkan ke kita, itu kabirullah, agar kalian membesarkan Allah, agungkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang Allah inginkan adalah sekiranya kalian tidak melakukan hal yang sama seperti orang-orang kafir yang senantiasa menolong sesama mereka, maka fitnah tunggulah bagaimana kedatangannya. Wa fasadun kabir, kehancuran demi kehancuran. Wal iyadu billah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Allah berfirman dalam surat Yunus, qul bi fadlillah
wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairun mimma yajma'un. Kata Allah, hendaklah kalian bergembira. Mengapa kita harus bergembira? Karena Allah telah memberikan karunia-Nya. Apa karunia-Nya? Allah telah memberikan syariat untuk kita. Dalam surat Al-An'am, Allah izinkan untuk kita menyembelih hewan. Kata Allah, minal dha'ni itsnain wa minal ma'zi itsnain wa minal ibli itsnain wa minal baqari itsnain. Kita dapat menyembelih hewan kurban, tidak hanya unta. Unta menjadi lambang umat ini. Bagaimana harganya kalau kita perhatikan, mungkin tidak semahal kambing, tidak semahal domba, tapi biarkanlah, walikulli ummatin ja'alna mansakan. Setiap umat sudah kami tentukan bagaimana penyembelihan kurbannya. Biarkanlah Adam alaihissalam, putranya, sudah memberikan kambing yang terbaik. Kemudian Nabi Ibrahim sudah memberikan domba yang terbaik. Kemudian Bani Israel hampir-hampir mereka tidak menyembelih sapi betina ketika diperintahkan, tetapi berbeda dengan Nabi Muhammad SAW. 100 ekor unta beliau kurbankan. Jika 4 miliar beliau korbankan, berarti 1 hari, 2 hari, 3 hari 4 miliarnya tidak dibuang-buang. Tetapi oleh Allah katakan, hati Nabi, ketakwaan Rasulullah yang ada pada hatinya, itulah yang Allah ambil, itulah yang Allah terima. Maka oleh Allah ingatkan barusan dalam surat Yunus, qul bi fadlillah, karunia-karunia yang Allah berikan, karunia iman, karunia Islam, karunia hewan-hewan ternak yang Allah siapkan untuk kita, wa bi rahmatihi, dan bentuk kasih sayangnya Allah. Dalam surat Al-Hajj Allah katakan, kalian bisa menyembelih unta, kalian bisa menundukkan unta, kalian bisa menumbangkan sapi, kalian bisa menumbangkan domba dan kambing. Semua itu bentuk rahmat Allah untuk kalian. Wa la'allakum tashkurun, agar kalian gunakan yang baik, sebaik-baiknya. Oleh Allah kata, Allah inginkan dari kita. Maka oleh Allah ingatkan kembali dalam suratul Maidah, dalam suratul An'am, ketika Allah katakan, wa 'alal ladzina hadu harramna 'ala kulli dhufur, kepada orang-orang Yahudi kami haramkan untuk mereka semua hewan yang berkuku. Semua hewan yang berkuku haram dimakan oleh orang-orang Yahudi. Begitu pula Allah katakan, kami haramkan atas orang-orang Yahudi memakan lemak domba dan sapi. Makanya kalau kita membaca ayat-ayat ini, kita akan tahu bagaimana orang-orang Yahudi harusnya dikutuk waktu itu. Mereka dihukum oleh Allah tidak dapat memakan semua hewan berkuku, baik ayam, bebek, mereka tidak bisa memakannya. Kambing yang berkuku, sapi yang berkuku, semuanya tidak bisa dikonsumsi oleh Yahudi. Mengapa ada orang-orang mukmin yang masih takut untuk mengkonsumsi itu? Maka oleh Allah lanjutkan, dan atas mereka kami haramkan lemak sapi dan domba. Mengapa ada orang muslim yang mungkin masih mengharamkan untuk dirinya? Takut karena dia takut kolesterol. Sesungguhnya Allah tidak pernah haramkan lemak untuk kita. Allah tidak pernah haramkan syuhumahuma, lemak sapi dan domba. Tetapi Allah haramkan itu untuk orang-orang Yahudi. Kemudian Rasulullah bersabda, Allah melaknat orang-orang Yahudi. Ketika Allah mengharamkan lemak sapi dan domba untuk dikonsumsi, mereka malah menjualnya demi mendapat keuntungan darinya. Apakah hari Islam demikian? Maka oleh Allah katakan semuanya pada hari ini ketika Hajjul Wada, oleh Nabi menyampaikan ayat, Allah telah halalkan seluruhnya untuk kalian. Hewan sembelihan yang kalian sembelih atas nama Allah, dengan menyebut nama Allah, Allah telah halalkan buat kalian. Maka kata Allah, la'allakum tashkurun, gunakanlah sebaik-baiknya. Bukankah lemak sapi dan domba ada pada hewan itu? Maka konsumsilah. Yang penting kata Allah dalam Al-A'raf, kulu washrabu wa la tusrifu. Makanlah kalian, minumlah kalian, asal jangan berlebih-lebihan. Maka yang harusnya haram mengkonsumsi ayam adalah orang Yahudi, tetapi mereka mencari keuntungan dari menjual ayam. Allah haramkan lemak sapi dan domba atas Yahudi, tetapi mereka menjual lemak sapi dan domba dalam hidangan-hidangan mereka. Maka orang-orang mukmin oleh Allah berikan Idul Adha, hari makan dan minum kita, la'allakum tashkurun. Syukuri pemberian Allah, tak perlu kita mubazir. Apa yang oleh Allah berikan, maka kita bisa mengkonsumsinya. Kemudian Allah lanjutkan, jika ada orang Yahudi ingin makan lemak, maka lemak yang ada pada punggung hewan mereka boleh memakannya. Tapi manakah kita bisa menemukan ada lemak pada punggung hewan? Kata Allah, kalau mereka mau makan,
carilah lemak yang ada dalam perutnya. Kalau kita mungkin ada yang menyukai isi perut hewan-hewan ternak yang disembelih, maka orang-orang Yahudi Allah haramkan untuk mereka. Jika ada lemak di situ, baru mereka boleh mengambilnya. Tapi apakah ada lemak di dalam perut hewan? Kemudian Allah katakan, jika ada lemak yang bercampur dengan tulang, itu pun bisa digunakan, dimakan oleh Yahudi. Tapi manakan ada lemak yang menempel dengan tulang. Kata Allah, dzalika jazainahum bibaghihim. Kami hukum orang-orang Yahudi itu. Supaya apa? Karena mereka telah ingkar pada Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Inilah di antara karunia yang telah Allah berikan untuk kita. Inilah syariat Islam yang Allah telah berikan untuk kita. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu. Berbahagialah kita saat kita bisa menyembelih kurban. Berbahagialah kita saat bisa memakan daging kambing. Berbahagialah kita saat bisa memakan sate kambing. Berbahagialah kita saat bisa mengkonsumsi lemak sapi dan domba. Karena tadi itu Allah telah haramkan atas orang-orang Yahudi. Bagaimana ketika kita mengkonsumsi sayur? Oleh Allah ceritakan perihal sayur mayur. Allah ceritakan tentang Bani Israel dahulu. Mereka ditimpa kenistaan, mereka dikutuk menjadi miskin selamanya. Kemudian kata Allah, mereka dimurkai oleh Allah. Tahukah kita cerita awalnya? Cerita awalnya ketika Nabi Musa alaihissalam mengatakan, wahai kaumku, sembelihlah sapi. Tapi sebelumnya mereka katakan, wahai Musa, kami lelah, kami capek hanya makan satu model makanan. Makanan apa yang telah Allah berikan untuk orang-orang Yahudi ketika itu, untuk Bani Israel ketika itu? Oleh Allah berikan al-manna was-salwa. Allah berikan al-manna was-salwa, tetapi mereka lelah makan itu saja. Datanglah mereka pada Nabi Musa alaihissalam, wahai Musa, mintakan pada Tuhan agar Tuhan memberikan dan menumbuhkan untuk kami min baqliha, hasil bumi dari sayur mayur, wa qithaiha, mentimun, wa fumiha, bawang merah, wa adasiha, kacang adas, wa basaliha, bawang merah dan bawang putih. Orang-orang Yahudi minta sayur. Tapi apa kata Allah? Sesudah itu Allah katakan, udkhulu Misran. Kalian masuklah ke kampung itu, kalian akan dapatkan apa yang kalian inginkan. Kemudian mereka ditimpa kenistaan, kemiskinan, dan Allah murka pada mereka. Seakan-akan mereka memanipulasi seluruh berita-berita. Yang kenapa hari ini kita hanya memakan sayur tapi takut untuk memakan kambing? Bukankah Nabi SAW menyukai daging kambing? Kata Nabi, kata Aisyah, yang disukai dari hidangan Rasulullah, yang paling Nabi sukai adalah tadin. Tadin itu adalah roti gandum yang dicampur dengan kambing dan kuahnya. Itulah yang kita bisa gunakan untuk Idul Adha. Inilah hari makan, hari minum. Qul bi fadlillah. Inilah karunia Allah. Allah tidak pernah mengharamkan itu untuk kita, asal benar dalam menyembelihnya. Sembelihlah menggunakan nama Allah Subhanahu wa taala. Makanya jangan pernah tertipu oleh propaganda-propaganda barat. Ketika ada seorang profesor dari Amerika datang pada tahun 2012 ke Arab Saudi, membeberkan semua penipuan-penipuan itu. Katanya kolesterol, tetapi katanya itu semuanya kebohongan orang-orang Yahudi. Sesungguhnya lemak hewani itu justru dapat mengeluarkan racun dari tubuh. Pantaslah Nabi Muhammad menyukai makan kambing dan domba. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Idul Adha yang dimuliakan Allah. Inilah Al-Quran, inilah iman, inilah kepercayaan kita. Maka oleh Allah katakan, asal kalian gunakan Quran, kalian akan diperbaiki semua urusan kalian. Maka Idul Adha, hari kita makan dan minum. Wahai anak-anak muda, wahai para pemuda, sudah biarkan orang-orang yang sebelum kita, mungkin yang sebelum kita tidak menyukai lemak, tapi ingat, Allah tidak pernah mengharamkan lemak sapi dan domba untuk kita. Allah pernah menceritakan sayur mayur yang diminta oleh Bani Israel, tetapi endingnya justru mereka ditimpa kenistaan, kemiskinan, dan oleh Allah berikan kemurkaan dimanapun mereka berada. Maka itulah yang harusnya kita syukuri. Qul bi fadlillah, karunia yang telah Allah berikan dan bentuk sayangnya Allah tidak pernah mengharamkan apapun yang kita sembelih, apapun yang kita korbankan, domba jantan yang ataukah betina, kambing jantan ataukah yang betina,
unta jantan atau unta betina, atau sapi jantan yang atau juga betina, semuanya Allah Subhanahu wa taala halalkan untuk umat ini. Kata Allah, falyafrahu, kalian harusnya happy, kalian harusnya bergembira. Hari ini sampaikanlah pesan-pesan ini kepada saudara-saudara kita. Kata Allah, fabidzalika falyafrahu huwa khairun mimma yajma'un. Dibandingkan dengan yang dikumpulkan, harta-harta yang dikumpulkan oleh banyak orang, kita ketika mendapatkan syariat, mendapatkan kemuliaan dari Allah, karunia-karunia yang berlipat, khususnya di Idul Adha, harusnya kita bergembira. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala ingatkan kepada kita agar kita menyadari ketika Fir'aun tadi semakin berkuasa, semakin merasa dia jumawa, kemudian ada Allah katakan dia hancurkan satu persatu umatnya, satu persatu Bani Israel. Agar kita pun sama hari ini, kita harus saling menolong, saling tolong-menolong. Momentum silaturahim Idul Adha membuat kita mempererat seluruh persaudaraan di antara siapapun juga, apapun partainya. Bukankah Rasulullah diceritakan oleh para sejarawan, para ahli sirah, ketika Rasulullah pertama kali masuk di kota Madinah, di kota Madinah masih ada Yahudi, di kota Madinah masih ada orang Nasrani, di kota Madinah masih ada Aus dan Khazraj yang belum beriman, di kota Madinah sudah ada orang-orang yang masuk Islam. Ketika Rasulullah berpidato pertama kali, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ahlu Yathrib, penduduk Yathrib, penduduk Madinah, ummatan wahidah, umat yang satu. Ada Yahudi di situ, ada Nasraninya, ada orang-orang yang menyembah patung di sana. Mengapa Nabi katakan umat Muhammad, umat Yathrib, penduduk Madinah, umat yang satu? Itulah yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terkaget-kaget orang-orang Yahudi ketika mendengarkan, kok begini model Rasulnya. Yang kami inginkan adalah Rasul yang mengajak kami berperang terus-menerus, tapi kok Rasulullah mengatakan kita adalah umat yang satu. Bagaimana bangsa kita ini dengan berbagai ragam agamanya, berbagai ragam sukunya. Kemudian kata Allah, bagi orang-orang Yahudi agama mereka, dan bagi kita orang-orang beriman agama kita. Maka Rasulullah SAW bukan menginginkan kisruh, bukan menginginkan perpecahan. Justru Nabi menginginkan perdamaian, Nabi menginginkan persatuan, Nabi menginginkan persahabatan, agar kita menjadi umat yang kuat. Bukankah tadi Allah ingatkan, seharusnya orang-orang mukmin saling menolong sesama mukmin, tetapi yang terjadi adalah orang-orang kafir saling menolong orang-orang kafir lainnya. Maka kita harus waspada agar supaya kita jangan lagi ada perpecahan, jangan lagi ada pertikaian hanya gara-gara kunut atau hanya gara-gara berbeda sholat Idul Adha-nya. Padahal Allah katakan, wa in tasbiru wa tattaqu, jika kalian tetap terus bersabar dan ingat jaga ketakwaan kalian, teruslah mentaati Allah, jalankan yang Allah suruh, jalankan yang Allah perintahkan, tinggalkan semua yang Allah larang. Kata Allah, semua makar orang-orang kafir tidak akan bisa mempengaruhi kalian. Wa in tattaqu wa in tasbiru wa tattaqu la yadurrukum kaiduhum syai'a. Allah punya janji. Makanya kembalilah kita memahami ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Oleh Allah, bukan sabar versi kita, tapi sabar versi Al-Quran. Bukan takwa versi kita, tapi takwa menurut cara Allah Subhanahu wa taala. Innallaha bima ya'maluna muhit. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Allah mengingatkan lagi, sekiranya kalian bertengkar, sekiranya kalian berantem, sekiranya kalian bertikai, maka akan hilang bau kalian. Allah katakan, wa tadhhabari hukum. Seharusnya orang-orang mukmin itu sudah tercium aromanya, tercium baunya. Tapi hari ini ketika orang-orang Islam mulai melupakan Allah Subhanahu wa taala, jauh dari agama Allah, makanya bukan karena kuatnya orang-orang kafir, bukan karena mulianya orang-orang kafir, bukan karena hebatnya orang-orang kafir, Allah tidak pernah memuji kehebatan orang kafir. Allah tidak pernah mengatakan orang-orang kafir mulia, tapi karena kejahilan umat Nabi Muhammad SAW, karena kejahilan kita sendiri yang banyak pertikaian. Sebutkan satu alasan bagaimana Allah harus menolong kita, sementara kita masih berpecah belah. Belum wa'tasimu bihablillahi jami'a. Ma'asyiral muslimin, sidang salat Idul Adha yang dimuliakan Allah, semakin kita bertikai, semakin kita bertengkar, semakin kuat musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Maka musuh kita sesungguhnya adalah bagaimana kita melawan nafsu kita. Nafsu kita tidak bisa diketahui oleh musuh.
Tetapi ketika kita belum mampu melawan nafsu kita, maka musuh semakin hari semakin kuat. Kita belajar dari orang-orang yang di barat ataupun orang-orang yang di Eropa. Ratusan tahun mereka berperang, tapi lihat hari ini bagaimana Jerman, bagaimana Belanda, bagaimana Belgia, mereka perbatasannya tidak dipisah oleh apapun juga, hanya cat putih yang memisahkan mereka, tapi tidak pernah terpisah. Satu visanya sehingga kita berjalan-jalan terserah maunya kita. Tapi negeri kita belum sampai seperti itu. Ketika kita dengan negeri tetangga atau negeri kaum muslimin yang lainnya, kita harus mempersulit seluruh urusan-urusan kita. Maka kita mendoakan agar seluruh umat ini, agar pemimpin-pemimpin negeri kaum muslimin, mereka bisa dipersatukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh Allah ingatkan, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Jangan sampai kita berpecah, jangan sampai kita bertikai, akan hilang bau kita orang-orang mukmin. Maka ikhwati fiddin, saudara-saudaraku, anak-anak muda yang beriman, percayalah kita butuh pemuda-pemuda yang Allah katakan tadi. Takjub tidak kalian terhadap Allah Subhanahu, terhadap orang-orang Ashabul Kahfi? Kalian, menurut kalian menakjubkan tidak? Ajaban. Ternyata yang menakjubkan adalah mereka pemuda-pemuda yang percaya pada Allah Subhanahu wa taala. Kita butuh anak-anak muda yang memimpin negeri kita ini. Bagaimana Rasulullah SAW tadi seperti di awal kita ceritakan, yang menggantikan beliau Abu Bakar lebih muda dari baginda Nabi SAW. Yang menggantikan Abu Bakar adalah Umar yang lebih muda, jauh lebih muda dari Abu Bakar alaihissalam radhiyallahu anhu. Yang menggantikan Umar lebih muda dari Umar, Utsman bin Affan. Maka kita butuh para pemuda-pemuda yang percaya pada Allah. Kita harus bersabar mempersatukan umat. Kita harus bersabar terus bertakwa pada Allah. Kita harus bersabar menyiapkan generasi-generasi berikutnya, agar pemimpin dan penguasa negeri kita ini dari kalangan anak-anak muda, seperti yang Allah katakan, innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Orang-orang yang beriman pada Allah, percaya pada Allah, dan Allah Subhanahu wa taala tambah terus petunjuk untuk mereka. Maka hari ini yuk, momentum Idul Adha menjadi seperti yang disabdakan Nabi. Nanti di hari kiamat Allah bertanya, ainal mutahabbuna fi jalali? Di manakah orang-orang yang saling mencintai karena aku? Di manakah orang-orang yang saling berkunjung karena aku? Di manakah orang-orang yang saling menolong karena aku? Kemudian Rasulullah SAW dalam hadis qudsi ini melanjutkan, mereka akan diberikan oleh Allah mimbar-mimbar dari cahaya. Mereka bukan para nabi, mereka bukan para rasul, tapi mereka mungkin di antara kita semuanya. Mungkin mereka adalah kita orang-orangnya, karena kita saling mencintai karena Allah, karena kita meninggalkan perselisihan, meninggalkan permusuhan, kita ingin mempersatukan. Rasulullah SAW sudah mengatakan, umat Yathrib, penduduk Madinah adalah umat yang satu. Walaupun ada Yahudinya, biarkan Yahudi dengan agamanya, tapi kita punya Al-Quran sebagai pedoman, punya Al-Quran sebagai tuntunan, punya Al-Quran sebagai petunjuk. Maka di akhir kita berdoa, Allahumma hdina fi man hadait, wa afina fi man afait, wa tawallana fi man tawallait, wa barik lana fi ma atait, wa qina syarra ma qadait. Ya Allah, berikanlah kami petunjuk di antara orang-orang yang telah Engkau beri petunjuk. Ya Allah, berikanlah kami keselamatan di antara orang-orang yang telah Engkau berikan keselamatan. Ya Allah, uruslah kami di antara orang-orang yang Engkau urus. Ya Allah, berkahilah untuk kami apa yang telah Engkau berikan terhadap apapun yang Engkau berikan pada kami. Ya Allah, ya Allah, sesungguhnya Engkau tidak memutuskan dan tidak menghukum orang kecuali Engkau yang maha bijaksana. Ya Allah, ya Allah, Engkau tidak akan hina orang-orang yang telah Engkau tolong. Ya Allah, ya Allah, jadikanlah semua rezeki yang masuk ke dalam perut kami rezeki yang halal. Ya Allah, agar kurban yang kami berikan kepada Engkau hari ini kurban yang terbaik. Ya Allah, agar Engkau berikan ilham buat para pemimpin negeri ini agar mereka bersatu. Ya Allah, agar Engkau jadikan orang-orang yang hari ini di negeri kami ini khususnya orang-orang yang taat pada syariat-Mu, yang bersabar menanti pertolongan-Mu, yang bertakwa terus menjalankan perintah-Mu. Ya Allah, ya Allah, kami hamba-hamba-Mu memohon padamu. Ya Allah, agar para ulama-ulama kami tidak lagi berselisih, agar semuanya ikhlas mengajarkan ilmu karena Engkau, agar para ulama-ulama kami memberikan teladan terbaik untuk kami. Ya Allah, ya Allah, agar saudara-saudara kami yang di Palestina hari ini mereka Engkau bahagiakan seperti mana hari ini kami berbahagia. Ya Allah, orang-orang yang kelaparan berikanlah mereka makan. Ya Allah, mereka yang kedinginan
berikanlah mereka kehangatan. Ya Allah, mereka yang kekurangan, berikanlah mereka kecukupan. Ya Allah, jadikanlah semua permohonan kami, puasa kami Engkau terima, rukuk kami Engkau terima, salat kami Engkau terima, kurban kami Engkau terima. Ya Allah, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ya Allah, sesungguhnya salat-salatku, salat-salat kami ya Allah, apa yang kami kurbankan, hidup kami dan mati kami hanya untuk Engkau. Ya Allah, jadikanlah anak-anak muda hari ini ya Allah menjadi anak-anak muda yang menakjubkan dunia, yang amanu bi rabbihim, yang beriman pada Tuhan mereka, yang percaya pada Engkau, yang percaya Engkau lah pemberi rezeki, yang percaya Engkau yang maha besar, yang percaya Engkau lah yang menghidupkan, yang percaya Engkau lah yang mempersatukan. Ya Allah, ya Allah, jadikanlah kami orang-orang yang senantiasa Engkau kuatkan dan istiqomahkan dalam perjalanan kami menuju Engkau. Ya Allah, orang-orang tua kami yang sudah duluan meninggal dunia, maka ampunkanlah dosa mereka, kuburkan kubur mereka Engkau terangi ya Allah, luaskanlah kuburan mereka. Ya Allah, orang tua kami yang sedang sakit, berikanlah mereka kesembuhan dan kesehatan. Ya Allah, jadikanlah pasangan-pasangan kami salih dan salihah, anak-anak kami ya Allah, agar Engkau jadikan anak-anak yang qurrata a'yun, yang menjulurkan mata. Ya Allah, jadikanlah kami hamba-hamba-Mu yang istiqamah dan sampai mati dalam keadaan Islam, sampai mati nanti kami dalam keadaan muslim ya Allah. Ya Allah, persatukanlah umat ini agar kami Engkau berikan keberkahan, Engkau berikan pertolongan ya Allah. Ya Allah, agar kami semuanya yang hadir di lapangan ini Engkau berikan rezeki yang berkah, umur yang berkah, umur yang panjang dan husnul khatimah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum minal ayati wa dzikril hakim. وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. Ya Allah, inilah kami hari ini mempersembahkan apa yang bisa kami persembahkan untuk-Mu agar Engkau terima semuanya yang kami telah berikan. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Makanya sebelum nanti kita berpisah, maka kita berikan apa yang kita bisa berikan agar supaya kaum muslimin, agar supaya Masjid Al-Munawwarah dan semua program-programnya oleh Allah mudahkan, agar kita nanti kumpulkan di tengah infak terbaik kita, dan insya Allah sesudah ini nanti kita bisa menyaksikan bagaimana kurban-kurban yang akan kita persembahkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.